Shalom Jesiers dan Sinergia. Apa kabar hari ini? Pasti semuanya baik, amin. Dimanapun kita hari ini berada, mari siapkan hati kita. Karena kasih karunia-Nya, kita masih diberi kesempatan untuk ibadah sore hari ini. Mari kita mau sama-sama nikmatin kasih-Nya, kita mau nikmatin hadirat-Nya. Mari sama-sama satukan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan dan kita mau menyembah Dia. Mari siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biar sore hari ini Bapa, kami sungguh-sungguh Tuhan mau menyembah Engkau Bapa. Kami sungguh-sungguh mau merasakan hadirat-Mu Tuhan. Biar kehidupan kami hanya fokus Tuhan, hanya untuk menyembah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami siap untuk menyembah-Mu Tuhan sore hari ini Bapa. Mari teman-teman, kita mau angkat penyembahan kita. Kita mau buka hati kita. Mari sembah, mari sembah, tinggikan namanya. Mari naikkan syukurmu, katakan Dia baik. Ku bersyukur, kami mau menyembah. Mari keluarkan suaramu, sembah Dia, sembah Dia. Ku mau terus menyembah selamanya. Mari dengan segenap hati kita mau angkat pujian ini, sama-sama katakan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap
hanya Engkau Allah di hidupku. Hanya Kau satu-satunya di hidup kami Tuhan. Hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, oh, kami tetap berpegang teguh sama Tuhan. Lebih sungguh lagi sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah. Ya Allah ya Sikarala, semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari yang mau sungguh-sungguh lagi sama Tuhan, katakan ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Mari bertepuk tangan buat Tuhan kita. Oh Tuhan, apapun keadaanku hari ini, ku tetap menyembah Engkau Tuhan, karena ku kagum, karena ku kagum Tuhan, karena ku kagum Bapa akan setiap perbuatanmu. Kau yang selalu besertaku. Shikarala ya la ya la 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 la. Oh ya la 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 shikarala la la la. Shikara, mari terus tinggikan namanya, sembah. Shikara la 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 la. Oh Yesus, Kau sungguh baik, Kau sungguh setia Tuhan. Shikara la ya la 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 ya la 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 la. Shikara la 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 la. Biar kami mau tinggikan namamu selalu. Sekarang mari sama-sama katakan, ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran ku
yang duduk di atas tahta. Kami nyatakan Engkau mulia, ajaib dan heran ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau Tuhan. Haleluya. Mari bertepuk tangan buat Tuhan kita. Oh ya rara, shikarala ya rara, shikarala ya. Kami akan terus kagum akan Engkau Tuhan. Sebab hidup kami ada dalam tangan-Mu. Apapun yang terjadi buat hidup kami Bapa, kami akan tetap menyembah Engkau Tuhan selamanya Bapa. Haleluya, haleluya, amin. Yes, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu untuk seluruh kehidupan kami Bapa sepanjang minggu ini Tuhan, bahkan sepanjang hari ini Tuhan. Engkau yang telah nyatakan Tuhan kuasa-Mu Bapa untuk seluruh kehidupan kami satu persatu Tuhan. Kalau bukan karena Engkau Tuhan, kami yakin dan percaya Bapa kami tidak akan bisa Tuhan kembali bersama-sama beribadah Tuhan di rumah kami masing-masing Tuhan. Jika bukan karena kuasa-Mu Tuhan, kami tahu Bapa, kami gak akan bisa bertahan Tuhan di masa yang sulit ini Tuhan, di tengah pandemi ini Tuhan. Kami mau mengucap syukur, kami mau berterima kasih banget Tuhan buat seluruh apapun yang udah Engkau sediakan buat seluruh kehidupan kami Bapa, apapun yang udah Engkau kasih Tuhan untuk buat seluruh kehidupan kami Tuhan. Kami benar-benar berterima kasih Bapa. Dan sebenarnya mau berdoa juga Tuhan untuk teman-teman kami Tuhan yang berada di rumah-rumah Tuhan maupun dimanapun Bapa. Kiranya Engkau terus Tuhan yang memberkati teman-teman kami ini Tuhan. Engkau yang memberkati setiap kehidupan teman-teman kami lebih lagi Bapa. Kau yang perlengkapi lebih lagi Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan. Kau yang terus Tuhan berikan kesehatan, Kau yang berikan kekuatan yang sempurna Bapa untuk teman-teman kami ini Tuhan. Kau yang juga terus Tuhan nyatakan kuasa-Mu Bapa untuk seluruh teman-teman kami yang berada dimanapun Tuhan. Engkau yang perlengkapi kehidupannya lebih lagi Bapa. Kau yang tutup bungkus Tuhan, semuanya aman dalam perlindungan tangan kuasa-Mu Tuhan. Dan kami juga mau secara khusus Tuhan berdoa Bapa. Mari sama-sama kita angkat tangan kita mau berdoa buat teman-teman kita yang sedang terjatuh sakit di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan, kami berdoa Tuhan buat teman-teman kami Tuhan yang sedang jatuh sakit Bapa, entah itu dirawat di rumah maupun di rumah sakit Tuhan. Kiranya Engkau terus Tuhan yang memberkati setiap teman-teman kami Tuhan. Kau yang berikan kesehatan lagi Bapa, Kau berikan kekuatan yang sempurna Tuhan. Dan Kau nyatakan Tuhan mujizat-Mu Bapa untuk teman-teman kami yang sedang sakit Tuhan. Engkau Bapa yang sembuhkan Tuhan secara sempurna Bapa teman-teman kami ini Tuhan. Engkau Tuhan yang sembuhkan dengan bilur-bilur-Mu, kami yakin dan percaya Tuhan Engkau yang menyembuhkannya Tuhan.
karena Engkau adalah dokter di atas segala dokter Tuhan, tabib di atas segala tabib Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan mujizat-Mu akan nyata Tuhan untuk teman-teman kami yang sedang sakit ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan untuk pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Kami berdoa untuk Opa Ruby, Oma Ruby, Kasim, Sohan Karani, Kak Gunawan, Kak Weni. Kak berdoa juga Tuhan untuk Bang Pino dan Omena Tuhan. Kau yang pakai Bapak pemimpin-pemimpinmu ini lebih lagi Tuhan. Kau yang terus Tuhan pakai pelayanannya selalu luar biasa lagi Bapak. Kau yang terus Tuhan utus Tuhan setiap hamba-hamba ini Tuhan untuk melayani Kau ke bangsa-bangsa lain Tuhan, bahkan ke kota-kota lain Tuhan. Dan Engkau Tuhan yang terus Tuhan menyertai Bapak setiap pemimpin-pemimpin rohani kami di tempat ini Tuhan. Kau yang terus Tuhan pakai, Kau yang terus perlengkapi Bapak. Kau juga yang terus Tuhan perbesar Tuhan. Kau yang terus perluas setiap kapasitasnya Bapak, agar setiap pemimpin-pemimpin rohani-Mu ini Tuhan mau Engkau pakai lebih lagi Tuhan untuk memenangkan generasi ini Tuhan. Dan Kau juga terus Tuhan yang memberkati Bapak kemanapun Tuhan hamba-hamba ini melayani Engkau Bapak. Engkau yang tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati setiap langkah-langkahnya Bapak. Engkau yang berikan perlindungan yang sempurna Tuhan. Semuanya aman dalam perlindungan tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk keluarga besarnya Tuhan. Kau memberikan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, bahkan sukacita yang berlimpah Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan Tuhan seluruh pemimpin rohani kami dan keluarga besar dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Dan kami juga mau berdoa Tuhan secara khusus Bapak untuk kota dan masa kami ini Tuhan. Kami mau perkatakan Tuhan, Shalom Indonesia, Shalom Purwokerto, damai sejahtera-Mu turun Tuhan atas kota dan bangsa kami ini Bapak. Engkau terus Tuhan yang memberkati Tuhan kota dan bangsa kami lebih lagi Tuhan. Mari teman-teman JC maupun teman-teman Sinergi, saya mau ajak kita sama-sama mau angkat tangan kita mau sama-sama berdoa buat Purwokerto, kita mau sama-sama berdoa buat Indonesia agar Indonesia dan Purwokerto ini kembali seperti semula dan kita bisa beribadah kembali, berkumpul bersama kembali untuk memuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama kita angkat tangan kita mau keluarin suara kita mau berdoa buat kota dan masa kita ini. Mari teman-teman kita keluarin suara kita mau berdoa. Izinkan Bapak akhir-akhir ini Tuhan Indonesia Bapak sedang dalam krisis Tuhan, dalam pandemi Tuhan, pandemi yang besar-besaran ini Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Kau Tuhan yang punya rencana yang besar Tuhan di balik semua permasalahan yang ada, Bapak, krisis ekonomi Tuhan, pandemi semuanya Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau yang punya kuasa penuh Tuhan, Kau yang punya kendali penuh Tuhan atas Indonesia Tuhan. Dan bukan suatu kebetulan Tuhan Kau menempatkan berbagai macam masalah di negara kami ini Tuhan, tapi kami mau yakin Tuhan, kami mau percaya Bapa itu semua karena rencana-Mu Tuhan yang besar Tuhan atas Indonesia Tuhan. Itu karena semua rencana-Mu Tuhan yang indah Bapa di balik semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, dan bila Kau izinkan Tuhan, biarlah Tuhan pandemi ini segera berlalu Tuhan dengan negara kami ini Tuhan. Biarlah apapun Tuhan permasalahan negara kami yang sedang akhir-akhir terjadi Tuhan, biarlah berlalu Tuhan dari negara kami Indonesia ini Tuhan. Engkau yang buat Indonesia Tuhan kembali Bapa seperti sedia kala Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Juga berdoa Tuhan buat seluruh kehidupan kota kami ini Tuhan. Kau yang pakai kota kami lebih lagi Bapa. Kau yang memberikan perlindungan yang sempurna Tuhan, Kau yang memberikan damai sejahtera-Mu Tuhan atas Purwokerto Tuhan. Dan Kau yang terus Bapa sempurnakan Tuhan, sucikan, kuduskan Bapa kota kami Purwokerto ini Tuhan, agar kota kami ini Tuhan bisa menjadi kota Tuhan yang menyenangkan hati-Mu Bapa, bisa menjadi kota yang mau menyenangkan hati-Mu terus Tuhan, yang mau taat terhadap segala apa yang jadi ketetapan-Mu Bapa untuk kota kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga mau berdoa Tuhan buat setiap
pimpin kota masa kami ini Tuhan, dan yang paling atas ini yang paling bawahnya Tuhan. Kiranya Engkau Bapa yang berikan hikmat, Engkau yang berikan pengurapan-Mu yang sempurna Bapa untuk pemimpin-pemimpin negara dan kota kami ini Tuhan. Kau yang terus berikan hati yang mau taat, Kau berikan hati yang mau mengikuti segala apa yang menjadi peraturan-Mu Tuhan atas pemimpin-pemimpin kota dan masa kami ini Tuhan. Kau yang terus Bapa pakai Tuhan, Kau yang terus Tuhan berikan hati yang mau memajukan kota dan masa kami ini Bapak. Berikan hati yang mau mengayomi setiap masyarakat yang ada Tuhan. Dan Kau juga terus Tuhan yang berikan perlindungan sempurna Bapak untuk pimpin kota dan masa kami ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga Tuhan mau berdoa Bapak untuk dokter-dokter Tuhan, untuk setiap perawat-perawat, untuk setiap para medis Tuhan yang sedang mengatasi COVID-19 ini Tuhan. Kami mau berdoa untuk mereka Bapa. Kiranya Engkau Tuhan yang memberkati Tuhan, Engkau yang memberikan hikmat-Mu, urapan-Mu yang sempurna Tuhan, untuk setiap dokter-dokter, suster-suster dan para medis yang ada Tuhan. Kau yang pakai seluruh kehidupan mereka Tuhan, karena Kau yang terus Tuhan yang terus perlengkapi setiap kehidupan mereka Bapa. Kau yang terus pakai mereka lebih lagi Tuhan untuk mengatasi COVID-19 di Indonesia dan Purwokerto Tuhan. Kau yang terus Tuhan menyertai, berikan kesehatan, kekuatan yang sempurna Tuhan untuk setiap dokter-dokter dan para medis yang ada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan Tuhan setiap dokter-dokter, setiap suster-suster dan para medis yang ada dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan duduk diam Tuhan, kami akan mendengarkan isi hati-Mu Bapa, setiap firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati Tuhan pembicara yang nanti akan menyampaikan isi hati-Mu Bapa. Kau yang berkati setiap lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan. Kau yang buat Tuhan kata-katanya sederhana Bapa, dan mudah dimengerti Tuhan oleh kami semua Tuhan. Dan Engkau juga berikan kami telinga yang mau mendengar Tuhan, dan hati yang mau menerima Bapa setiap firman-Mu Tuhan, dan semuanya bisa tertanam Tuhan dan berbuah lebat Bapa di hati kami Tuhan. Kami bisa melakukannya sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Segenap doa kami Tuhan yang kami serahkan Bapa hanya padamu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan amin. Shalom teman-teman Cici dan Sinergi. Kali ini aku dapat kesempatan untuk sharing di ibadah online tentang Be Blessed and Holiness. Artinya diberkati dan kekudusan. Aku ambil di Kolose 1 ayat 12. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Aku mau sedikit sharing tentang masa-masa aku di rumah aja. Hari-hari ini pastinya bukan hari-hari yang mudah untuk kita lalui, karena kita harus mengerjakan segala sesuatu kita di rumah masing-masing. Dan sadar nggak sadar, kualitas kita semakin menurun teman-teman, karena kita di rumah aja. Dan ini juga aku alami. Mungkin beberapa teman-teman juga ada yang mengalami hal yang sama. Lalu pada saat kualitasku menurun, aku dan temanku mempunyai kerinduan untuk membuat sebuah lagu, di mana lagu ini bercerita tentang bagaimana kita harus bersyukur di dalam masa-masa yang sulit. Pastinya kalau kita bersyukur dalam masa-masa yang sulit, itu jauh lebih susah dibanding kita bersyukur pada saat kita bahagia, kita senang. Itu jauh lebih mudah teman-teman. Dan di masa-masa di rumah, bersyukur aku juga bisa berkarya bareng teman-teman, dan puji Tuhan juga lagunya cukup memberkati banyak orang. Pada saat akhir-akhir ini, aku mencoba untuk selalu bersyukur setiap hari di dalam segala keadaan, seperti aku bisa menyanyikan lagu rohani, berdoa bersama keluarga, dan lain-lain. Hal ini membuatku menjaga kualitas, dan kualitasku semakin membaik lagi. Seperti yang dikatakan Kolose 1 ayat 12. Kita kudus itu bukan karena kita, tetapi hasil ucapan syukur.
karena kita tahu Tuhan yang memutuskan. Saat kita dikuduskan, maka kita dilayakkan menerima berkat Tuhan. Biarlah kita selalu bersyukur pada Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kita menyembah Tuhan, dan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama satukan hati kita untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, bila saat ini kami masih bisa berkesempatan beribadah walau dengan media online. Kami bisa menaikkan pujian penyembahan bersama-sama walau di tempat yang berbeda. Dan sekarang saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau mendengarkan isi hati-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, baik yang ada di sini maupun yang sedang di rumah masing-masing. Kami perlu urapan-Mu Tuhan, karena dengan urapan-Mu kami boleh sama-sama dapat menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, semua yang siap menangkap isi hati Tuhan, sama-sama katakan, amin. Shalom Jesiors, Shalom Sinergia, Shalom semua teman-teman muda sejagat raya yang saat ini sedang menyaksikan ibadah online ini. Gimana kabar kalian? Kau Gun percaya kalian semua dalam kondisi baik-baik saja, kalian semua sehat. Amin. Yang amin cuma 7 orang sih. Oh ya, Kau Gun ingetin sekali lagi ya. Mungkin dulu pernah ngomong sih di waktu offline. Dan sekali lagi karena online, Kau Gun coba ingetin sekali lagi bahwa sebenarnya yang jadi penonton bukan kalian loh. Saat ini kita sama-sama ditonton. Siapa penonton kita? Surga. Saat ini kita sama-sama sedang ditonton surga. Dan surga sungguh bersuka cita melihat kita boleh beribadah. Karena itu, Kau Gun ajak, mari kita sama-sama punya sikap ibadah yang seharusnya. Antusias, responsif dalam waktu PPW ataupun sharing firman Tuhan, kita sama-sama harus responsif dan antusias. Oke? Nah, kalau perlu kondisikan dengan memakai t-shirt kerenmu, dengan celana panjang jeansmu, yang notabene 2 bulan ini kalian cuekin. Kasihan kan? Ya, mendadak 2 bulan lebih ini kita menjadi color lovers. Do you know? Oke, forget it. Bagaimana kabar kalian selama ini di rumah? Kau Gun percaya kulit kalian tambah putih, tambah glowing gimana gitu. Yang jelas timbangan badan naik, rambut tambah berat. Oh, mungkin belum sempat ke salon atau barber ya. Tapi Kau Gun juga percaya kalian gak cuma mengikuti updatean YouTubers ataupun influencer, tapi kalian walaupun generasi milenial, saat ini kalian juga udah mengetahui situasi yang terjadi saat ini. Ya, faktanya krisis memang sedang terjadi. Yang harus kita lakukan teman-teman bukan menyangkalinya, tapi menghadapinya, bahkan mengalahkannya. Siap teman-teman? Semua sektor terkena dampaknya. Tentunya yang paling kerasa adalah sektor ekonomi. Tapi menurut perenungan Kau Gun, yang gak kalah bahayanya adalah krisis identitas. Ya, dalam krisis yang disebabkan oleh pandemi ini, tanpa sadar kita terbawa, kita terhanyut dalam situasi dan suasana, dan akhirnya membawa kita malah menikmati menjadi kaum rebahan dan kaum gabuters. Tidur kayak kelelawar. Bayangin, tidur di siang hari, melek di malam hari. Yang senyum-senyum
Kayaknya pengalaman. Tanpa sadar teman-teman, kita sudah mengalami krisis identitas. Seharusnya kita bisa melakukan banyak hal walau di rumah saja. Seharusnya kita bisa lebih produktif. Seharusnya kita bisa menjadi berkat. Seharusnya kita bisa melakukan banyak hal yang belum sempat kita kerjakan di waktu-waktu yang lampau. Inilah saatnya. Tapi kenapa kita tidak bisa kerjakan? Karena kita sedang mengalami krisis identitas. Nah, mungkin teman-teman sudah banyak mendengar, bahkan mengetahui banyak statement yang mengatakan bahwa di balik krisis ada peluang. Tapi bagaimana kita bisa menangkap peluang itu? Bahkan untuk memikirkannya saja kita nggak terpikir. Kenapa? Karena kita sedang mengalami krisis identitas. Bahkan nggak sedikit yang mengakui mengalami kekeringan rohani. Alasannya karena mereka sudah nggak bisa ibadah lagi di gereja. Mereka nggak bisa ikut kul. Masih mending yang bisa join seperti saat ini, ibadah online. Tapi coba pernah terpikirkan oleh teman-teman yang di luar sana, yang nggak punya HP, yang nggak punya kuota, bagaimana mereka bisa berinteraksi, bisa terhubung seperti saat ini? Bahkan nggak sedikit mereka yang baru mengenal Tuhan, mereka yang belum terbiasa menikmati apa yang disebut PPW, mereka belum bisa bersaat teduh, mereka bahkan belum bisa berdoa. Bayangin teman-teman, siapkah teman-teman menjangkau mereka? Padahal kita nggak bisa pergi-pergi. Apakah solusinya? Bagaimana solusinya? Inilah dimensi yang baru itu teman-teman. Inilah ujian di dalam dimensi yang baru itu. Iblis selalu menginginkan kita menyerah, dan akhirnya kita menjadi loser. Tapi puji Tuhan, bersyukurlah kita punya Tuhan yang selalu menginginkan kita terus berjuang dalam ujian ini sampai akhirnya kita dapat mengalahkannya, bahkan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Tuhan gak cuma menginginkannya, tapi Tuhan berjanji menyertai kita. Amin teman-teman. Ada satu kunci utama untuk menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Ini yang menjadi perenungan Kogun selama hampir 3 bulan ini. Bahkan menurut Kogun, untuk melakukan apa yang menjadi tema ibadah kali ini, Be Blessed and Holiness, yang tadi sepertinya sempat disaksikan oleh Noel. Menurut Kogun, kita harus mempunyai satu kunci utama ini terlebih dahulu, supaya kita mempunyai ketahanan ketika kita berani memutuskan bahwa kita akan menjadi berkat dan kita akan tetap hidup di dalam kekudusan. Sehingga kita tidak angin-anginan. Sebentar kita punya niat, tapi ketika ada tantangan dan hambatan, kita parkir. Mau tahu kunci utama itu? Mau tahu banget? Atau mau tahu aja? Mau tahu banget ya? Oke. Sore hari ini kita akan sama-sama belajar dari kehidupan seorang tokoh Alkitab. Mumpung belum lama kita memperingati Paskah, mari kita tengok lagi sebentar kisah penyaliban Tuhan Yesus Kristus. Ya, situasi krisis juga terjadi saat itu teman-teman. Peristiwa yang terjadi saat penyaliban Yesus Kristus itu sungguh mencekam,
sungguh membuat penuh kekhawatiran bagi 11 murid-muridnya. Saat itu terjadi situasi di luar kendali mereka. Dalam hal ini 11 orang murid Yesus tersebut dan pengikut Yesus yang lainnya. Mereka yang sebelumnya pede karena kemana-mana mereka pergi bersama pemimpin mereka, bersama guru mereka, bersama Tuhan mereka yang begitu luar biasa kuasanya. Kemana saja mereka dihormati orang, mereka dihormati banyak orang, karena mereka selalu bersama Yesus yang membuat banyak mujizat. Mereka menikmati privilege itu. Tapi sekonyong-konyong, tiba-tiba mereka kehilangan figur itu. Bahkan mereka melihat sendiri, figur itu tak berdaya, figur itu tak punya kuasa sama sekali. Awalnya kocar kacirlah 11 orang murid tersebut. Mereka bersembunyi, tetapi pada akhirnya cuman satu orang murid yang kembali mendekat kepada Yesus dan ada di bawah kayu salib Yesus saat Yesus disalibkan. Siapakah murid tersebut, teman-teman? Yohanes. Bahkan dia kemudian diserahkan ibunya oleh Yesus untuk tinggal di rumahnya. Mari kita baca di Yohanes 19 ayat 26. Kogun bacakan. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Siapakah murid yang dikasihi Yesus? Yohanes. Di manakah tertulis tentang murid yang dikasihi Yesus? Hanya di kitab Yohanes. Berapa kali tertulis tentang itu? 5 kali. Coba dicek guys. Mumpung cuma 5, belum 500. Siapakah penulis kitab Yohanes? Yohanes itu sendiri. Inilah yang membuat Yohanes bertahan di saat krisis. Dia menyadari dan mengakui bahwa dia dikasihi Yesus. Inilah letak kekuatan itu. Nah, biasanya pengakuan yang valid itu dari pihak luar. Tapi kok ini dari dirinya sendiri? Aneh ya. Apakah Yohanes termasuk golongan people yang overconfidence? Apakah Yohanes orang yang sombong? Menurut Kogun, Yohanes bukan orang yang sombong, karena dia tidak menulis murid yang paling dikasihi. Dia hanya menulis murid yang dikasihi Yesus. Dia hanya orang yang pede. Bukankah tidak ada larangan untuk pede? Bukankah lebih baik pede daripada minder? Oke? Kamu gak usah menunggu seluruh teman-temanmu mengatakan bahwa Tuhan mengasihimu, baru kamu percaya. Bukankah lebih baik sadar dikasihi Tuhan daripada hanya merasa bahwa Tuhan itu sukanya marah-marah saja? Apa faedahnya? Justru ketika kita selalu merasa bahwa Tuhan selalu marah dengan kita, saat itu kita sedang menutup sendiri aliran berkat itu. Saat itu kita sedang menutup sendiri keran aliran kasih Tuhan. Rugi kan? Apalagi di Alkitab tidak pernah tertulis bahwa Allah kita adalah Allah pemarah. Tapi yang tertulis adalah Allah adalah kasih. Yohanes begitu menyadari bahwa Allah mengasihinya lebih dulu,
Dan itu yang membuat dia juga mengasihi Allah. Dan inilah rahasia besar itu. Yohanes bisa bertahan di masa krisis. Dia tetap berani di saat teman-temannya lari. Bisa kalian baca lagi di mana Yohanes melakukan hal yang unggul dibanding teman-temannya, yaitu khususnya ketika di mana ada penyebutan kalimat murid yang dikasihi Yesus. Jadi inilah kunci utamanya, bahwa kita harus menyadari dan mengakui bahwa kita adalah anak yang dikasihi Yesus. Katakan, Tuhan mengasihi kita. Katakan, Tuhan mengasihi aku. Bukan kita yang mengasihi Allah sehingga Allah mengasihi kita, tapi Allah lebih dulu mengasihi kita. Bersyukur bahwa ini adalah kebenarannya. Mari kita buktikan, kita lihat di ayat berikut ini. 1 Yohanes 4 ayat 10. 1 Yohanes 4 ayat 10. Mari sama-sama kita baca. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Supaya lebih mantap, satu ayat lagi, ayat berikutnya di 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Karena celakalah kita kalau kasih Allah bergantung dengan kasihnya kita. Jadi Allah mengasihi kita kalau kita mengasihi Allah lebih dulu. Sungguh celaka kita. Karena kasih kita tidak pernah terbukti mempunyai keawetan yang lama. Sebentar saja expired. Contohnya Petrus. Petrus terkenal adalah seorang murid yang paling ekspresif dalam mengungkapkan kasihnya. Tapi ternyata nggak awet tuh, sudah expired sebelum ayam berkokok 3 kali. Tapi puji Tuhan, kasih Allah kita kekal selamanya. Amin. Kasih Allah kita tidak pernah mengenal kadaluarsa. Kasih Allah kita tidak pernah mengenal expired. Haleluya. Puji Tuhan. Dan inilah ayat yang mengkonfirmasi kunci utama kemenangan kita yang kita pelajari sore hari ini. Mari kita baca. Ini ayat kunci kemenangan kita. Di Roma 8 ayat 37. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Sekali lagi kita katakan, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah, supaya lebih mudah diingat, izinkan Kogun menggunakan istilah yang Kogun kira waktu-waktu ini teman-teman sering pakai. Apa itu? Login. Ya, login. Login selalu kita pakai di hari-hari ini untuk mengakses sebuah aplikasi di masa-masa di media online ini. Tentunya teman-teman familiar, oke? Nah, mari kita supaya lebih gampang ingat, kita pakai yang familiar. Mari kita katakan dengan berkata begini. Kita akan login dengan identitas kita, yaitu user ID aku anak Tuhan. Passwordnya aku dikasihi Tuhan. Inilah kunci utama kita. Pastikan selalu setiap hari, setiap bangun pagi kita login dengan user ID ini. Apa coba kita ulangi? User ID-nya apa? Aku anak Tuhan. Passwordnya
aku dikasihi Tuhan. Ingatlah selalu dan pertegas selalu identitas diri kita ini. Siapakah kita? Kita anaknya Tuhan. Kita sudah lunas ditebus oleh karya penyalipan Tuhan Yesus. Penyalipan itu cukup sekali saja, tidak perlu berkali-kali. Pertanyaannya, apakah kita masih bisa jatuh dalam dosa? Masih. Kogun juga bisa jatuh dalam dosa. Hamba-hamba Tuhan juga bisa jatuh dalam dosa. Tapi apa yang harus kita lakukan? Segera kita bangkit kembali, segera kita ingat dan kita pertegas identitas kita, bahwa kita adalah anaknya Tuhan dan kita tidak seharusnya berdosa seperti ini. Jadi segeralah bangkit, segeralah bertobat, segeralah minta ampun kepada Tuhan, dan segeralah kembali kepada identitas kita yang seharusnya, anaknya Tuhan. Kita nggak perlu lama-lama terintimidasi di dalam dosa ini. Kita harus segera bereskan, nggak perlu lama-lama. Tuhan akan ampuni. Yang penting kita sungguh-sungguh bertobat dan tidak mengulanginya lagi. Catat ya, tidak mengulanginya lagi atau berkubang di dalamnya malah. Ini yang menjadi persoalan. Jadi nggak perlu tertuduh sampai 14 hari, sampai sebulan, bahkan 9 bulan. Dipastikan kita akan hancur oleh iblis. Karena inilah tujuan utama dari iblis, membuat keterpisahan kita dengan Tuhan. Jurus jitu iblis adalah mendakwa dan menuduh kita. Dia akan selalu berusaha mempertanyakan dan membuat kita ragu-ragu akan status kita. Dan kalau kita terpengaruh dengan dakwaan dan tuduhan iblis itu, dipastikan kita tidak akan menang. Ketertuduhan akan membuat kita sendiri menutup aliran berkat itu, menutup aliran kasih Tuhan. Ketertuduhan akan mengeringkan kerohanian. Sekali lagi kita katakan, ketertuduhan akan mengeringkan kerohanian. Sadari selalu status kita. Percayalah bahwa Tuhan mengasihi kita. Ingatlah setiap hari, ingatlah setiap bangun pagi, kita harus login dulu dengan user ID yang benar. Aku anak Tuhan. Passwordnya apa? Aku dikasihi Tuhan. Karena seringkali apa? Di masa-masa krisis atau ketika ada tantangan, kita seringkali lupa akan status ini. Kita sering lupa kalau Tuhan mengasihi kita. Dan ini sangat berbahaya, teman-teman. Karena itu percayalah bahwa Allah begitu mengasihi kita. Satu ayat lagi yang sangat menunjukkan bahwa Allah begitu mengasihi kita. Mau kita baca ayat tersebut? Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakannya segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Nah, ketika kita selalu yakin dengan identitas kita sebagai anak Tuhan, percayalah, kita akan percaya bahwa Tuhan akan pasti tolong kita, karena Dia yang sudah tidak menyayangkan anaknya, apalagi yang akan Dia bisa kasih kepada kita, segala sesuatunya. Dan selalu yakin dengan identitas kita ini, sehingga ini yang membuat kita menjaga diri kita, supaya kita tidak selalu gampang terjatuh dalam dosa. Kita akan risih, kita akan merasa tidak pantas.
Bahkan kita akan tidak merasa pantas kalau kita tidak menjadi berkat. Karena kita anaknya Tuhan. Seharusnya kita menjadi berkat. Dan kita menjaga kekudusan kita. Jadi pastikan selalu login dengan user ID dan password yang benar. Apa? User ID-nya aku anak Tuhan. Passwordnya aku dikasihi Tuhan. Amin buat firman Tuhan sore hari ini. Mari saya ajak teman-teman muda sekalian, kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami supaya memiliki sikap hidup seperti Yohanes, murid-Mu yang dikasihi Engkau itu, yang terus menyadari dan mengakui bahwa Tuhan selalu mengasihi kami. Karena inilah kunci utama kami untuk menjadi pemenang dalam ujian kehidupan ini, bahkan lebih dari pemenang, yaitu kami harus selalu sadar dan mengakui identitas kami. Setiap hari, setiap bangun pagi, kami akan selalu login dengan user ID yang benar. Aku anak Tuhan, dengan password yang benar. Aku dikasihi Tuhan. Ketika kami selalu login dengan user ID dan password yang benar, kami percaya akan selalu terkoneksi dengan Engkau Tuhan. Kami akan selalu terhubung dengan Tuhan. Dan ketika koneksi yang kuat itu terus terjadi, kami percaya ada aliran yang deras tercurah dalam hidup kami. Berkat-Mu, kuasa-Mu, bahkan hikmat-Mu mengalir deras dalam hidup kami. Inilah yang memampukan kami, anak-anak-Mu Tuhan, para remaja-Mu, para pemuda-Mu, menjadi berkat yang kreatif dan menemukan terobosan-terobosan di saat situasi dan kondisi yang rasanya tidak memungkinkan. Bahkan kami boleh dikatakan lebih daripada orang-orang yang menang oleh Tuhan yang telah mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Mari teman-teman muda, remaja dan pemudanya Allah, mari Kogun ajak, angkat tangan kita. Kita siapkan hidup kita untuk menerima segala berkat dan rahmat dari Allah Bapa di dalam kasih Yesus yang sempurna, di dalam persekutuan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita sore hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang sudah menerima berkat dari Tuhan dan siap menjadi lebih dari pemenang, sama-sama katakan amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.